Halo guys, di tahun 2024 ini mau main game nyaman, gak harus rogoh kantong dalam-dalam. Dengan harga di bawah 1,5 jutaan pun udah ada beberapa HP yang cukup nyaman buat main game. Setidaknya buat mainin game sekelas Mobile Legends ataupun PUBG Mobile udah bisa. Penasaran apa aja HP-nya? Langsung aja subscribe #in dan berikut ini 7 rekomendasi HP di bawah 1,5 juta terbaik untuk gaming di tahun 2024. Yang pertama, Poco M5. HP ini punya performa bagus karena pakai chipset 4G terbaik saat ini, yakni MediaTek Helio G99 dan dipadukan dengan RAM 4GB bersanding dengan storage hingga 128GB bertipe UFS. Mainin game berat pun udah lumayan meskipun settingannya harus disesuaikan karena RAM-nya cuma 4GB aja. Tapi kalau buat mainin ML dan PUBG udah termasuk nyaman. Baterainya sendiri 5000 mAh yang didukung fast charging 18 watt. Kalau layarnya ini pakai panel IPS LCD seluas 6,58 inci. Resolusinya juga udah Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz yang mulus dan udah dilapisi Corning Gorilla Glass 5. Meski gak punya gyroscope hardware, tapi Poco M5 ini udah dibekali fitur NFC dan juga infrared blaster. Sedangkan untuk sektor kameranya cukup disayangkan gak punya lensa ultra wide atau yang lebih dikenal sebagai kamera 0,5. Nah, buat kamu yang tertarik, link pembelian ada di kolom deskripsi dan berikut ini spesifikasi serta harga terupdate-nya. Yang kedua, Realme Note 50. HP rilisan Februari 2024 ini punya performa yang bisa diandalkan. Chipsetnya Unisoc T612 bersanding dengan RAM 4GB yang bisa ditambah 4GB lagi dan internal hingga 128GB yang masih bisa diperluas pakai micro SD. Kinerjanya udah enak buat mainin game sekelas MLBB ataupun yang paling populer seperti API gratis. Apalagi layarnya juga lebar dengan 6,74 inci IPS LCD. Resolusinya HD Plus dan refresh rate 90Hz serta punya tingkat kecerahan 560 nits dengan 180Hz touch sampling rate untuk kemulusan layar. Menariknya di harga segini Realme udah ngasih fingerprint di samping bodi dan IP54 untuk ketahanan debu dan percikan air. Adapun baterainya 5000 mAh dan berjalan dengan Realme UI T Edition berbasis Android 13 yang jauh lebih ringan ketimbang Realme UI standar sehingga meminimalisir nge-lag. Namun yang kurang darinya adalah pengisian dayanya lambat karena masih 10 watt aja dan minim fitur termasuk tidak adanya NFC. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi serta harganya. Yang ketiga, Itel S23. HP dengan memori 8/256GB ini semakin kesini harganya makin murah. Menjadi HP termurah yang punya memori gede, HP ini juga punya layar yang pakai refresh rate 90Hz untuk mempermulus pergeseran layar saat scrolling sosmed. Ukuran sendiri 6,6 inci berpanel IPS LCD dengan resolusi HD Plus yang udah mampu menghasilkan kualitas gambar yang bagus. Performanya juga cukup bagus berkat paduan chipset Unisoc T606 dengan RAM 8GB dan storage hingga 256GB yang berjenis UFS 2.2. Dengan adanya paduan komponen kenceng tersebut, mainin game sekelas ML dan PUBG udah nyaman, bahkan main Genshin Impact pun bisa. Lalu untuk fotografi cuma ada satu kamera belakang beresolusi 50MP. Namun terdapat fitur Super Night Mode dan Mode Pro yang cukup jarang ada di HP entry level manapun. Dan menariknya lagi, sensor sidik jarinya juga udah ada di samping serta sudah disertai fitur kompas. Sementara untuk kekurangannya mencakup charging yang masih lambat karena cuma standar 10 watt tanpa gyroscope hardware dan juga gak punya NFC. Berikut ini spesifikasi dan harga terupdate-nya. Yang keempat, Infinix Smart 8. HP rilisan akhir tahun lalu ini membawa keunggulan pada memori dan juga performanya.
HP ini ngasih RAM 4GB yang bisa ditambah 4GB lagi pakai fitur RAM Extended. Dan memori internal 128GB bertipe UFS 2.2 yang punya kinerja kencang. Serta memorinya juga masih bisa diperluas lagi pakai kartu SD hingga 2TB. Performanya sendiri dipersenjatai oleh chipset Unisoc T606 yang udah lumayan mumpuni untuk jalanin aplikasi-aplikasi harian seperti untuk chattingan, buka, tutup aplikasi, maupun nonton film. Apalagi layarnya juga cukup luas dengan panel IPS HD Plus 6,6 inci dan refresh rate 90Hz serta mendukung tingkat kecerahan hingga 500 nits. Jadi dengan layar ini pengguna bisa merasakan pergeseran yang mulus saat scroll-scroll TikTok. Adapun punch hole-nya memuat kamera depan 8MP yang disertai fitur Magic Ring ala iPhone yang bisa nampilin notifikasi dan status pengisian baterai. Sementara di bagian belakang ada kamera 13MP yang dilengkapi ring flashlight. Namun yang kurang dari HP ini adalah minimnya fitur termasuk tidak adanya NFC dan ngecasnya lambat karena masih berdaya 10 watt aja. Link belinya ada di deskripsi dan berikut spesifikasi serta harganya. Yang kelima, Oppo A18. HP Oppo yang satu ini punya performa bagus berkat prosesor MediaTek Helio G85. RAM-nya 4GB yang bisa ditambah 4GB lagi sehingga total jadi 8GB dan internalnya 128GB yang udah termasuk luas buat nyimpenin foto-foto kamu sama mantan. Untuk layarnya pakai IPS LCD berukuran 6,56 inci, resolusi HD+, dan refresh rate-nya 90Hz untuk kemulusan saat scroll-scroll TikTok. Lanjut ke fotografinya, ada lensa utama 8MP dan lensa bokeh 2MP, serta ada kamera depan 5MP. Menariknya, HP 1 jutaan ini udah dibekali sertifikasi IP54 yang artinya HP tersebut udah tahan debu dan percikan air. Lalu untuk baterainya 5000 mAh yang sayangnya cuma support pengisian daya 10 watt, jadi untuk ngecasnya sangat lambat. Lalu hal lain yang perlu diperhatikan dari HP ini adalah minimnya fitur termasuk tidak adanya NFC dan speakernya mono. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut spesifikasi beserta harga terupdate-nya. Yang keenam, Redmi 13C dan Poco C65. Kita langsung bahas dua HP sekaligus karena keduanya punya spesifikasi yang sama persis. Hanya saja si Redmi tersedia di pasar online dan offline. Sedangkan si Poco cuma tersedia secara online dengan harga yang lebih murah 50.000. Keduanya pakai chipset MediaTek Helio G85 dan RAM 8GB yang bisa ditambah 8GB lagi lewat RAM Extended. Serta internal 256GB yang juga masih bisa diperluas pakai kartu SD hingga 1TB. Performa yang dihasilin udah bagus buat aktivitas harian tanpa adanya lag yang mengganggu. Main game seperti MLBB dan Up juga udah nyaman pakai HP ini. Layarnya IPS LCD 6,74 inci. Resolusinya HD+ dengan refresh rate 90Hz. Dan dilapisi Gorilla Glass serta punya sertifikasi TUV Low Blue Light untuk mengurangi kelelahan mata. Bagian fotografinya ada kamera utama 50MP yang ditemani dua lensa bonus. Menariknya, HP ini udah ada fitur NFC dan ada jaminan update security patch hingga 3 tahun. Sementara baterainya 5000 mAh dengan pengisian daya cepat 18 watt. Namun sayang charger bawaan yang ada di box pembeliannya cuma berdaya 10 watt aja. Jadi kalau kamu mau merasakan yang lebih cepat mesti beli secara terpisah. Kekurangan lainnya bisa kamu simak berikut ini beserta harga dan spesifikasi lengkapnya. Yang ketujuh, Itel P55 NFC. HP rilisan Januari 2024 ini membawa performa tinggi dengan RAM 8GB yang didukung virtual RAM 16GB lagi sehingga total 24GB.
serta internal 256GB bertipe UFS yang punya kecepatan dan responsivitas tinggi dalam loading aplikasi maupun searching data. Chipsetnya sendiri pakai Unisoc T606 yang berjalan di Android 13. Layarnya ini IPS LCD berukuran 6,6 inci dengan refresh rate 90Hz dan resolusinya HD+. Ada juga fitur dynamic bar ala iPhone yang bisa nampilin berbagai notifikasi sehingga menambah kesan kekinian di samping adanya fitur NFC yang udah cukup menarik di harga 1 jutaan kecil. Sektor fotografi pun ada kamera utama 50 megapiksel yang bisa ngehasilin foto yang tajam dan video resolusi 1080p 30 fps. Untuk baterainya 5000 mAh dan support fast charging 18 watt yang bisa ngisi 50% dalam waktu 40 menitan. Sedangkan yang kurang dari HP ini adalah gyroskopnya belum hardware dan tidak ada lensa ultra wide-nya. Berikut ini spesifikasi beserta harganya dan link pembelian ada di deskripsi video ini. Jadi itulah 7 rekomendasi HP di bawah 1,5 juta terbaik untuk gaming. Kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya, bisa banget langsung aja komen di bawah ya guys. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton dan like, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.